Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-faslul 'ashir fi waqtin niyati wa fi naw'ani, tentang masalah waktu kita berniat, dan niat itu terbagi dua bahagian ya. Wa qala annahu al-awwalu fi waqtin niyati fil fardhi, ini waktu niat untuk puasa yang fardu. Akhraja Ahmad wa ashabus sunan wal arba' an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yajma' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Ujar Rasul berkata, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, disinilah antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan gurunya Imam Maliki dalam satu hadis tentang menerangkan bahwa Rasulullah mengajarkan tentang tersebut ini, karena Allah berkata bahwa puasa tersebut itu terkadang kan ada orang imsak itu yang menjadi pedoman, terkadang juga orang banyak ketika adzan itu jadi pedoman, jadi dua-duanya. Nah, kalau di kita kan imsak itu biasa setelah imsak itu 15 menit baru adzan. Kalau di tanah Arab sana rata-rata kita ada masjid haram, kalau tak adzan tak berhenti dia kalau minum subuh itu. Karena kenapa? Berdasarkan Al-Quran berkata bahwa puasa tersebut dikatakan bahwa hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, maka dikatakan puasa tersebut sehingga nampak benang putih dan benang hitam. Sahabat Nabi berkata, soal ini benang ini apa hitam putih? Tidak, ya Nabi, ini kalau hitam ini masih malam, kalau putih namanya sudah siang. Jadi hal tersebutlah menjadikan boleh sempurnakan puasa sampai malam. Arti malam itu ketika beduk berbunyi maghrib sampai sebelum imsak itu namanya masih malam. Makanya kita karena berniatkan diajarkan oleh imam terkadang salat tarawih nabawatul dikatakan nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahr Ramadan hadisatillahi ta'ala. Itu ya, padahal niat tersebut itu bukan di situ. Ketika maghrib itu berbuka puasa, boleh langsung kita berniat kembali. Nah, kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis ini bahwa puasa itu niatnya tiap-tiap malam, itu antara maghrib dan sebelum imsak subuh itu. Tapi Imam Maliki berkata boleh niat sebulan penuh. Karena bulan Ramadan itu kan sebulan penuh, tidak ada Ramadan itu dicicil, tidak ada. Cicilan tidak masuk. Oleh Kamis Senin satu hari tidak masuk. Beliau mengambil daripada sebulan penuh itu. Imam Syafi'i mengambil kata Rasulullah SAW, barang siapa lam yajma' siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat ketika malam itu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, oleh karena begitulah kita di Syafi'i rahimahullah ta'ala, pertama ketika malam pertama kemarin diterangkan mestinya oleh ada kultum kuliah 7 menit apa sebelum itu penting diberitahukan. Maka menurut Imam Syafi'i mesti tiap malam itu berniat. Ajari dulu begitu. Dan yang kedua, kita bertaklid kepada Imam Maliki yang membolehkan sebulan penuh ketika itu. Kenapa? Kalau kita lupa tiap malam, maka yang sebulan penuh itu menjadi penjaga daripada puasa tersebut itu. Maka sekurang-kurang niat puasa dikatakan nawaitu shauma ghadin an ramadhana, saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Nah,
digabung pula malam tersebut pada malam pertama. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahr Ramadan sanadillah ta'ala, aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan ya sebulan penuh tunai karena Allah Ta'ala. Itu tadi. Maka kalau besok lupa dia berniat setiap hari itu, maka itu penjaganya yang sebulan penuh. Karena puasa Ramadan sekali lagi tidak ada yang dipotong-potong, bahwa itulah sebulan. Nah ini ulama menerangkan sangat indah tersebut, tinggal kita saja lagi belajar tentang apa-apa yang tentang hal tersebut itu. Wa qala wa Daraqutni wal Bai'an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini halaman 50 ya. Malam yubait as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Sama, barang siapa tidak berniat ketika sebelum fajar maka tidak ada puasa. Nanti fajar shadiq, fajar yang kedua, adzan kedua. Jadi kalau kita di sana mungkin di sini 5 kurang 15 menit mungkin 5 kurang 10 adzan subuh. Nah 4 sebelum 4.10 itu ya 4 itu adzan pertama. Nah itu tadi hal-hal mesti diperhatikan. Wa qala wan Nasa'i an Hafsata man lam yubatis siyam minal laili fala siyama lahu. Hadis Nabi juga mengatakan barang siapa tidak berniat ketika malamnya maka tidak ada puasa. Tadi kan fajar tadi, ini malam. Maka diputuskan ulama yang di fikih itu dikatakan bahwa yang nama malam itu berbunyi maghrib itu sampai sebelum imsak. Maka imsak tersebut itu dikatakan dua juga. Imsak itu maknanya asyamu lughatan al-imsaku. Puasa itu dalam secara bahasa menahan. Nah, itu menahan. Jadi tahanan yang iyanya nanti ada, Allah juga ingatkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu siyama ilal lail. Nah, itu diingatkan. Maka ada ulama berkata, silahkanlah. Sebagian berkata boleh ketika adzan masih adzan terakhirnya. Tapi pada umumnya kita diingatkan ketika imsak, yaitu menahan. Karena imsaku as-siyam itu kata imsaku wa syar'an imsakun an jumal mutattirat min tulil qabri syamsi, itu menjaga segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu definisi secara syariatnya ya. Wa qala wa Ibnu Majah an Hafsata la siyama liman lam yufrid lahu min al-lail. Jadi hadis ini banyak tentang ini. Barang siapa yang dikatakan tidak puasa bagi siapa-siapa yang tidak mempardukan puasa itu dalam ketika malam. Arti nawai itu tersebut. Nawai itu juga 3 hal. Ya kalau kita berniatkan di hati, biasanya kan malam Ramadan itu sering dibacakan oleh imam nawaitu shauma ghadin di belakang. Semesti imam tuh bilang sudah Anda ikutin di hati saja. Saya yang bacakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan sanadillah ta'ala itu ya. Karena masalahnya biasa orang kan cuma di mulutnya tersebut diomongkan, hati tidak ikut. Nah, kalau hatinya niat, mulutnya ngomong, itu afdalnya, lebih utama. Nah, kalau hatinya berniat, mulut tidak ngomong, itu sahnya. Kalau dia tidak berniat, cuma ngomong mulutnya nawaitu shauma ghadin, maka besok tak puasa. Nah ini tentang mesti diperhatikan. Makanya tadi Imam Syafi'i diikuti oleh paham imam guru beliau tersebut Imam Maliki, maka aman, ada pengaman daripada hal-hal tersebut itu yang mesti Anda perhatikan. Wa qala wa tabitu ayyan yasyam baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajr likul yaumin alam firadi 'inda Syafi'i wa Ahmad. Nah nih, jadi berniat antara terbenam matahari sampai terbit fajar tiap-tiap hari. Alam firadi atas individu seorang, 'inda Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i mesti begitu, mengatakan Imam Ahmad juga begitu. Jadi Imam Ahmad itu imam orang di Saudi sana termasuk itu. Jadi setiap malam mesti berniat. Nah, wa inda Malik takfis niyah awal syahr. Nah,
Jadi Imam Malik berkata cukuplah berniat itu awal bulan. Ada keterangan di bawah ya. Wa inda Abi Hanifah tashannya fi Ramadan ila ma qabla nisfin nahar. Nah, pula Imam Abu Hanifah berkata sah niat itu pada Ramadan sampai ma qabla nisfin nahar wa dhahwa al-kubra, sehingga sebelum setengah hari. Nah, tuh ibarat waktu duha. Nah, ini orang kita jarang pakai ini. Jadi kalau lupa, dia bilang boleh nanti waktu duha itu. Arti gimana? 6.20, jam 9, setengah 12. Di antara itu boleh niat. Boleh nih, niat. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak. Bahwa yang begitu niatnya itu untuk puasa sunnah. Ya. Nah, jadi kalau kita bacakan, oh ini begitu gayanya itu ya. Jadi kalau kita lupa niat bisa bertaklid ngikut tadi, aku ikut di situ. Nah, ini pentingnya ilmu tadi. Jadi Anda tidak ketinggalan tentang hal-hal masalah tersebut itu. Mustadillan bi anna Ramadan dharfun la yasihhu ghairuhu. Nah, karena Imam Abu Hanifah ya berpendapat berdalilkan bahwa Ramadan itu waktu yang tidak sah selain dia. Itu Ramadan tuh tak bisa yang lain masuk, dia tok Ramadan itu saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untung kalau yang maha mengaji tadi, mungkin orang berhalangan, perempuan. Ya, setelah sembahyang subuh ini datang bulan. Ternyata dia berhenti mungkin jam 9. Mandi dia. Maka dia berniat sebelum ya habis waktu duha. Nah, itulah mengaji tadi penting tersebut itu apa sebenarnya. Jadi madhab itu ngajarkan sama kita semuanya di Quran hadis tersebut itu yang tidak lepas daripada tersebut itu. Nah, cuma kita saja yang beda penafsirannya itu, dan kita kadang-kadang kalau kita tidak paham kita cuma katakan bid'ah, padahal kita lupa, kita kurang baca. Padahal bacaan itu yang dituntut ketika 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan kapan nanti? Malam Rebo ya? Ini malam 11, malam Kamis apa? Ya. Nah, itu malam 17 Ramadan itulah turunnya Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kita diajarkan untuk membaca, meriset, bertanya. Jangan henti-hentinya mengaji itu, supaya tidak menyalahkan orang. Ini sekarang di HP itu banyak tuh kan, ini bid'ah, tak boleh, ini haram, ini syirik. Memang pintu surga neraka itu nyedatuk kau apa? Ya, sendak kau mengapirkan orang, sendak kau menyalahkan orang. Ya, orang kembalilah diri sendiri. Ayo kita jangan menyalahkan tuh, mari cari kebaikan dan diperbaiki kalau ada yang keliru. Ya, kadang bertengkar tuh di HP itu antara paham si anu. Coba subhanallah. Ini ilmu bagaimana tersebut akan barakah. Semestinya hal ini ngajarkan kepada ummah tersebut. Rasulullah pernah berkata ujar Nabi. Nah, dalam maknanya beginilah dikatakan khatibun nas atau khatabun nas ala qadri uqulihim. Kamu kalau berbicara dengan umat itu sesuai dengan keadaan mereka, akalnya mereka. Jadi kalau anak kecil tidak usah dikisahkan macam-macam, makan bubur ya, 7 tahun ceritanya begini ya. Nah, begitu kalau kita desakkan sesuatu itu memaksakan, maka timbul kontra dari mas itu karena dia belum nyambung tentang itu. Dan mungkinlah anak kelas 1, kelas 2 kita ajarkan matematika, timbul dia mati-matian. Macam kita mengaji juga lah, yang tak pernah ngaji sama sekali kan kita pahamkan ini begitu. Nah, marilah kita kembali kepada Iqra tadi. Tiap membaca, Iqra, meriset, menanya, belajar itu. Karena Rasulullah ingatkan kepada kita, nuntut ilmu itu bukan sekedar sudah jadi. Karena sealim apapun harus tetap mengaji. Kalau kita kan tidak. Kalau sudah bilang-bilang orang dah bilang kiai, tak ngaji lagi. Nah, sudahlah itu tadi. Padahal Rasulullah berkata, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntut ilmu dari buayan sampai tiang lahat. Nah, ini tadi masalah seperti itu. Jadi yang cukup tersebut itu. Mari kita protes atas diri kita bertanya, menanya introspeksi diri kita supaya di mana kita sekarang tersebut ini. Nah, kalau begitu diingatkan kepada kita kembali.
wattafaqu jami'an ala ishtiratit tabyiti fi fardin lam yata'allaq bi zamanin muayyanin. Maka semua ulama tadi ya cocok dia ala ishtiratit tabyit, atas mensyaratkan ya niat tadi fi fardin pada yang fardu puasa, lam ta'allaq bi zaman muayyanin, tapi tidak tergantung dengan masa yang tertentu. Nah, jadi kan masa tertentu tadi saya berkata bahwa beduk berbunyi maghrib sebelum imsak. Nah, Imam Maliki bilang boleh sebulan penuh. Ya, Imam Syafi'i mesti ya tiap malam. Tapi Abu Hanifah bilang boleh niat itu sebelum ya tergelincir matahari, yaitu masih dikatakan waktu duha. Aman dah tuh. Nah, dapat lagi pula ilmu. Oh iya, saya lupa nih, ada perempuan berhalangan. Ayo mandi dek, niat kembali. Bisa kan? Bisa. Nah inilah tadi mengaji tadi, jangan lupa tersebut itu ya. Dan difotokopi nih kitabnya maunya, dapat ilmunya, supaya kamu menyalahkan orang lain. Kita kan begitu. Terkadang masalah-masalah hal ini ya. Wadhalika ma'ada Ramadan wan nadr muayyan kal qada wal kafara wan nadr mutlaq. Dan yang itu selain daripada Ramadan, puasa nazar yang tertentu seperti qada, membayar puasa, wal kafara itu dendanya, wan nadr mutlaq, dan orang bernadar tok. Nah ini lain, karena itu masalahnya utang tadi. Masalah itu mesti dikatakan oleh ulama, mesti nawainya itu di antara ya adzan maghrib sampai ya sebelum terbitnya matahari, atau dikatakan tadi sampai fajar yang kedua. Waqtalafu aidan fi ta'yinin niyah fi Ramadan faqala salat sabi wujubiha. Jadi ikhtalaf, jadi berbeda para ulama, saya bacakan ini tentang menta'yinkan niat itu ya pada Ramadan. Itu berkata yang tiga, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam bin Hanbal wajib hukumnya. Nah, wa qala Abu Hanifah yakfi fi Ramadan mutlaqun niyah. Jadi Imam Abu Hanifah berkata cukup Ramadan tuh niat saja. Nah, niat tok. Subhanallah. Tahu enggak? Nah, apalagi? Jadi kalau kita tahu dalam pengajian beda-beda itu, tidak akan lepas daripada kita amalan-amalan tersebut itu. Wa qala Abu Hanifah yakfi fi Ramadan mutlaqan niyah. Bal law nawa nafl ajzahu indahu an Ramadan wallahu alam. Seandainya dia berniat sunnah ya sunnah, maka memadailah di sisi Imam Abu Hanifah tentang Ramadan. Nah ini ada pula, jadi dicampur dengan yang lain. Pada Ramadan tidak ada campuran, khusus Ramadan. Tapi kalau seandainya pas hari-hari Kamis aku puasa Ramadan, dia bilang aku tambah dengan Kemisnya, bisa. Nah tuh indah kan? Ke Imam Abu Maliki, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tidak. Itu khusus. Karena Allah berkata syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu sebulan penuh. Nah, ini tadi orang ada ilmu tertentu, mari kita perhatikan tersebut itu ya. Wa Daraqutni wa Ibnu Najjar an Maimunah bint Sa'ad man ajma shaum min al-laili falyasum. Ujar Nabi, barang siapa yang berniat ya puasa ketika malam, maka puasalah. Kembali lagi malam itu beduk berbunyi sampai sebelum imsak, malam ada yang sebelum adzan itu. Waman asbahal walam yajma'u fala yasum. Barang siapa pagi-pagi begini tidak berniat, maka tak puasa. Nah tuh ya. Tapi walaupun tak puasa, ibaratnya wajib imsak, berdosa makan. Kenapa menjaga orang berpuasa? Ini malahan kita tak jaga, kedai berbuka setengah tiang di samping kiri kanan kita. Dan tengok tuh, apa kerja model begitu. Kadang yang non muslim buka kedai, kau masuk, sama kan? Sama. Nah, jangan bikin hal tersebut, itu tuh mungkar namanya.
Ke dalam hukum fikihnya itu murtad secara perbuatan, kelakuan begitu. Ada murtad secara perkataan, ada murtad secara akidatan. Tuh, ingat nih, dasar yang subuh nih. Aku ingatkan kadang penting itu disurvei kembali tentang hal ini ya. Bagi yang jual bubur, alasan budak-budak yang minum, yang makan budak-budak ajaib. Dan mungkin lah anak-anak kecil makan bubur subuh tuh. Nenen saja cukup dia. Ini bapaknya pun makan bubur nak nenen pula. La ilaha illallah. Tuh, aku tengok ya dah. Ini hati-hati saudaraku. Ini sama itu kemungkaran Anda daripada perbuatan. Kalau dibilang siapa yang bilang tak boleh? Ustadz itu ya. Nah, itu kemungkaran dengan perkataan Anda. Kalau di hati Anda tidak ngomong, tidak berbuat, tapi di hati bilang, tidak adalah itu. Yang puasa itu cuma orang yang susah. Kalau awak senang berapa puasa? Itu ideologinya sudah rusak tentang itu. Jadi puasa ini saudaraku, ingat bagus, orang mudah bohong puasa ini. Ya ada lemas pokok dia, tapi minum di belakang, siapa tahu? Tidak ada yang tahu kan? Nah, kalau tidak ada yang tahu puasa ini, makanya tak ada yang tahu pahalanya puasa kalau Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah berkata, ujar Allah berkata, li wa ana azibihi, puasa itu bagiku dan akulah yang lebih pantas untuk mengganjar. Kenapa? Kata Nabi, bahwa kata Allah berkata, nah dalam hadis kursi itu, karena ya da'u ta'am wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwan karena aku. Oleh karena itu, li wa ana azib, puasa itu bagiku dan akulah yang pantas untuk mengganjarnya. Dan puasa itu tidak ada yang riak. Orang tidak ada yang pamer puasa, apa dipamerkan? Tidak ada, orang perut kosong. Tidak ada aksi. Kalau sembahyang mungkin, orang zakat berkaya ya, orang haji nampak bendanya. Ya, tapi kalau puasa apa yang dia hebatkan? Tidak ada. Ya, makanya tidak ada. Makanya ketika orang bertengkar mengganggu orang berpuasa, kamu menjawab, inni shaimun, inni shaimun, aku puasa. Buat ada usah dilawan. Dosa dilawan. Makanya ketika puasa ini kata Habibur Rasulullah SAW, apabila kamu sudah berpuasa, semua anggota kamu dia bertasbih. Kalau tidak pegang tasbihnya, dia bertas dengan apa? Tanda Anda berpuasa. Dan ketiduranmu juga itu ibadah. Doamu mustajabah. Itu tadi perbuatan apa? Amal ibadah kamu dilipat gandakan tersebut itu. Dan ikan-ikan yang di laut itu mendoakan ya kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT bagi orang yang berpuasa. Kalau tak puasa tidak dapat bagian. Ingat tuh, ayo kita mengaji kembali tentang masalah tersebut ya.